Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin melanjutkan pembahasan tentang mukadimah, persiapan materi-materi kajian kita sebelum masuk ke materi utama. Kita sedang membahas tentang Quran sebagai rahmat, kaitannya nanti dengan silaturahim dan juga dengan pengamalan iman dan Islam. Jadi silaturahim kan kita sudah sampai di sini, Pak. Ya, sudah ini ya. Lebih itu. Jadi silaturahim itu, rahim di situ adalah rahmat Allah. Ar-Rahim, rahmat yang Allah simpan 99 bagian, banyak. Sedangkan Ar-Rahman, pemilik rahmat ini menyimpan satu rahmatnya di bumi yang menjadi modal seluruh makhluk hidup mendapatkan rahmat. Kemudian bumi ini punya ajal. Jin dan manusia yang ada di bumi itu ada ajal. Paling akhir itu sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, rahmat yang 1% di bumi ini nanti Allah ambil kembali bersatu dengan yang 99. Yang 99 ini kan surga ya, kata Ibnu Abbas. Nah, nanti disaring gitu Pak. Semua yang kembali kepada Allah itu ada yang pantas bergabung menjadi 100 lagi rahmat di surga. Jadi yang masuk surga itu diberi rahmat 100 sanana sadayana. Di dunia mah di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat satu untuk semua. Hidup senikmat ini. Sedangkan yang disimpan 99. Kata Ibnu Abbas, hiya al-jannah. Itu adalah surga. Jadi Ar-Rahim yang dimaksud di sini rahmat Allah adalah surga. Nah, inilah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah. Maksudnya, nah ini rahmat yang satu ini dulu lepas begini. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya, kepada Allah. Nah, kembalinya itu nanti hari kiamat keseluruhan itu. Disaring begitu, ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Nah, supaya pantas itu bagaimana? Jin dan manusia itu harus beribadah, bayar hutang. Karena agama itu hutang, beragama itu berhutang. Makanya hutang dalam Quran disebut daenun, daen. Agama disebut dinun. Kosakatanya masih itu juga. Hanya beda harokat. Kata para ulama ahli bahasa seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah menjelaskan,
Ada irisan makna antara hutang dengan agama. Makanya Bapak Ibu beribadah itu bayar hutang ya. Yang tidak beribadah tidak layak begitu Pak, kembali kepadanya, kepada Allah. Nah nanti cara beribadah itu bagaimana? Cara beribadah itu manusia tidak tahu kan begitu ya? Tidak tahu, makanya harus diberi tahu. Pemberian tahu inilah informasi yang disebut dengan wahyu, nabaun gitu Pak. Bahasa Quran mah nabaun, makanya ada surah An-Naba. Wahyu. Nah, dari zaman Nabi Adam tuh sudah diturunkan wahyu. Allah menurunkan rahmat tambahan gitu Pak. Jadi wahyu itu adalah rahmat tambahan berupa kitab suci, berupa kenabian. Itu rahmat tambahan bagi kita. Itu rahmatnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang membawa kitab suci Al-Quran. Makanya disebut Nabi Muhammad itu rahmat. Ada beda sedikit. Kalau zaman dulu rahmatnya liqaumihim, hanya untuk kaum mereka saja. Nabi Musa hanya untuk kaumnya. Nabi Isa itu banyak. Nabi Ibrahim hanya untuk kaumnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad rahmatun itu lil alamin, untuk semuanya. Nah maka ibadah kita yang tadi kita tidak tahu caranya itu, ketika disambungkan dengan rahmatan lil alamin, dengan Quran, dengan sunnah Nabi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, itulah yang disebut silaturahim. Itu banyak silaturahim. Jadi silaturahim itu menyambungkan semua kehidupan kita kepada rahmat, kepada ar-rahim, kepada surga, nyambungkan ke surga gitu banyak. Nah silaturahim itu ada untuk diri sendiri, tapi yang sering dibahas oleh Nabi di dalam hadis itu silaturahim kepada keluarga dan kerabat. Berarti kalau silaturahim kepada diri sendiri Pak, menyambungkan diri sendiri kepada surga. Nah gitu etatnya bersilaturahim untuk diri sendiri ya. Kemudian tidak cukup soleh diri sendiri saja, keluarga kerabat juga harus tersambungkan. Makanya menyambung silaturahim dengan keluarga adalah menyambungkan keluarga kepada surga, kepada ar-rahim. Karena itulah Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan dalam Kitabul Adab di Sahih Bukhari jilid 4 itu, bab silaturahim, babu silaturahimin, babu silaturahimin. Tidak mungkin dipahami silaturahim kecuali Bapak Ibu paham tentang rahmat Allah. Inilah rahmat Allah. 100 bagi 2 banyak, 199 ini semua. Nah, maka keluarga dan kerabat yang kita sambungkan silaturahimnya, maksudnya adalah menyambung keluarga dan kerabat kepada rahmat Allah itu. Bapak bersilaturahim dengan ibu, berarti bapak berusaha semaksimal mungkin menyambungkan ibu dengan ar-rahim, dengan surga. Itu menyambung silaturahim ke kita. Berarti kunjungan kepada keluarga kerabat bukan hanya sekedar berkunjung, bukan hanya sekedar berkumpul. Kalau hanya sekedar berkunjung dan berkumpul, Abu Jahal juga berkumpul, Abu Jahal juga berkunjung. Bukan sekedar menjaga keharmonisan hubungan supaya damai, bukan. Kalau menjaga keharmonisan itu Fir'aun, Qarun, Haman itu harmonis sekali itu. Silaturahim adalah tolok ukurnya mau ikut Nabi tidak, mau ikut Quran tidak, itu.
Kalau bapak ibu berdakwah kepada kerabat nih, putra paman, putra uak, aki tigigir gitu pak, diajak masuk surga, tapi menolak, malah bertengkar, gitu banyak. Tapi kita terus saja mengajak, tidak patah semangat. Selama bapak ibu mengupayakan itu, selama itu pula bapak ibu menyambung silaturahim, meskipun dianya marah-marah, ngajak pasnya. Tapi meskipun keluarga besar kita, kerabat kita harmonis, damai, akur, tapi tidak peduli mana yang masih sholat, mana yang tidak, mana yang masih mengamalkan Islam, mana yang tidak. Bahkan ada yang jarang sekali, bahkan tidak pernah sama sekali menginjakkan kakinya di masjid. Bapak tidak peduli, ibu juga tidak peduli. Berarti meskipun harmonis keluarga besar itu, silaturahimnya terputus. Nah, silaturahim tolak ukurnya bukan akur, bukan kita mah ukhuwah. Dan ukhuwah itu boleh diputus, silaturahim tidak boleh diputus. Jadi naon atuh silaturahim teh? Ieu silaturahim. Nuturkeun Quran, nuturkeun Nabi, eta silaturahim. Da ukhuwah mah boleh diputus. Bapak punya teman ngajak wae maksiat, putus Pak. Mulai sekarang jangan berteman dengan saya. Gitu. Bahkan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah memutus berapa hubungan? Ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, itu diputus hubungan dengan orang tua. Ketika Mus'ab bin Umair hijrah ke Madinah, ibunya mengatakan, mulai hari ini Mus'ab bukan anak saya. Nah, terus kumaha. Kemudian ada sahabat yang putus hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Istrinya tidak mau masuk Islam, anak-anaknya juga tidak mau. Abdurrahman hijrah sendirian. Ada juga yang memutus ukhuwah dengan adik kakaknya. Cobi, berapa banyak hubungan yang diputus oleh para sahabat ketika mereka mengikuti Nabi hijrah ke Madinah? Apakah kita berani mengatakan sahabat yang memutus hubungan ini para pemutus silaturahim? Bukan. Justru mereka yang ikut ke Madinah itu mereka yang menyambungkan silaturahim. Bisa dipahami ya? Jadi silaturahim itu tolok ukurnya toh akur gitu Pak. Geng motor ge akur, ngariung di Gunung Puntang, nyanak eut topi miring, nyanak istri, bari can kawin, ditaraton. Terus pemimpinnya mengatakan kita bisa bersilaturahmi di sini. Silaturahmi belah mana? Di mana? Terusnya, jadi berapa silaturahmi? Kita ngariung atuh gitu dah. Bukan Pak ya. Mulai sekarang kita ubah mindset kita. Silaturahim itu menyambungkan kebaikan Islam seluruhnya, itu silaturahim. Yang ketiga yang paling sulit, silaturahim kepada masyarakat. Dulu di zaman jahiliyah, silaturahim itu rahimnya adalah perut ibu diartikannya. Itu zaman jahiliyah. Kita sudah membuktikan dari ucapan Siti Khadijah nih. Sepulang Nabi dari Gua Hiro, Siti Khadijah mengatakan, tidak mungkin Allah membinasakanmu karena nabinya gelisah. Apa yang menghampiri saya di gua itu? Lihat, bahkan Nabi saja belum kenal Jibril. Ini awal-awal Islam kan? Baru mau mulai Pak Islamnya. Siti Khadijah mengatakan, "Qalla wallahi la yuzikallahu abadan." Tidak, demi Allah, jangan takut, Allah tidak akan membinasakan engkau. Mau apa? Mau naon? Disebutkan tak alasannya, innaka latasil rahimah, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tuh silaturahim.
ini Islam baru mau mulai, kok Siti Khadijah sudah menyebut-nyebut silaturahim. Kata para ulama yang mensyarahi hadis ini, berarti di zaman jahiliyah silaturahim itu sudah dikenal. Itulah silaturahim jahiliyah yang ruang lingkupnya hanya kepada keluarga, saudara serahim gitu lah. Di zaman jahiliyah mah silaturahim teh menyambungkan kebaikan kepada keluarga dekat itunya, karena satu rahim dari nenek, dari uyut. Makanya Nabi dulu itu di Banu Hashim saja, Abu Bakar di Banu Quhafah, ya, Umar di Banu Adi, Utsman di Banu Umayyah. Muncullah kesukuan-kesukuan yang fanatik. Nanti bisa bersatu kalau dengan nama Quraisy gitu Pak. Nanti Quraisy dengan Kinanah beda lagi. Itu Pak. Dengan suku lain beda lagi, dengan Yahudi Madinah beda lagi. Jadi kubu-kubuan fanatisme disebut nanti Suubiyah gitu. Nah, maka Islam hadir, turun surah An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa silaturahim itu untuk seluruh manusia. Kalaupun mau disebut rahim di situ adalah perut ibu kalian, sejatinya dari ibunda Hawa, kan gitunya. Surah An-Nisa ayat kahiji. Nah, maka ini silaturahim yang paling sulit Bapak Ibu. Silaturahim kepada masyarakat luas, berarti Bapak Ibu membuat masyarakat yang pantas masuk surga. Dan itu tugas para sahabat kita. Itu nanti kaitan dengan tugas khalifah nanti kita sebagai khalifah di bumi Pak. Jadi tidak bisa soleh sendirian Pak. Jong-jong we ibadahnya lira teu paduli batur. Tetangga kalaparan teu paduli itu biasa. Kita tetanggi urang kalaparan masuk Kristen ku Indomie. Kita tagi urang kalaparan masuk aliran sesat ku minyak goreng sarang beas. So pami di Panghegar ada orang yang masuk Kristen, masuk aliran sesat karena dikasih sembako. Bapak Ibu yang punya kemampuan lebih dalam ekonomi nanti di akhirat bertanggung jawab di hadapan Allah. Berat Pak silaturahim masyarakat itu. Makanya bisa dilakukan sendirian tidak? Tidak bisa. Nabi saja dibantu sahabat. Ini tidak bisa sendirian, harus bekerja sama, harus mengangkat pemimpin, harus membuat undang-undang, membangun masjid, membangun peradaban. Silaturahim ieu mah. Itulah yang Allah sebutkan di surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menyambungkan ma amarallahu bihi an yusala, ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyusala, untuk disambungkan. Coba baca semua tafsirnya. Ini ayat tentang apa? Apa yang harus disambungkan itu? Semua ahli tafsir menjelaskan ini silaturahim, menyambungkan rahmat Allah itu Pak. Wa yakhshawna rabbahum, dan dia takut kepada Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia takut kepada hisaban yang buruk. Di sini ada dua jenis kosakata takut, ada yakhshawun, ada yakhafun. Nah, ini yakhshawun dari kata khosyah, takut. Ada yakhafun dari kata khauf, sama takut juga. Bedanya kalau khosyah itu takutnya li ta'zim, ada kemuliaan, ada keseganan. Jika orang sieun kanu janten bapak, sieun kanu janten guru, sieun kanu janten pamimpin, taya keseganan gitu Pak. Tapi kalau khauf itu takutnya bukan biasa. Takut karena keburukannya sudah bisa kita bayangkan. Si korai, si ibu-ibu masih dijemuk gitu. Nah, ini silaturahim Pak, orang-orang yang menyambungkan. Makanya para ulama mendefinisikan silaturahim itu adalah isolu ma'amkana minal khair
menyambungkan apa saja kebaikan Islam semaksimal mungkin, ma'amkana semaksimal mungkin, wadafu ma'amkana minasyar, dan menahan semaksimal mungkin keburukan-keburukan, pakai alif lam berarti keburukan menurut Islam. Bihasbi tokoh, sesuai kemampuan masing-masing. Ini di tingkat masyarakat itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa diam saja jauh-jauh sholat ke masjid nyaliran, terpaduli dengan dunia Islam, tidak bisa. Bapak Ibu harus bersilaturahim di tingkat masyarakat. Itulah dakwah Islam. Jadi kontribusi ke masjid nih, kan masjid mengadakan kajian seperti ini ya. Ini bisa disebut silaturahim? Bisa. Kan mengedukasi masyarakat tentang hukum Islam. Ini sudah tatanannya silaturahim masyarakat nih. Nah, ibu bapak bantu. Nah, boleh silahkan bantunya pakai apa? Karena lihat nih, satu lagi definisinya ya, menyambung silaturahim artinya menyambungkan tadi satu diri sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat luas kepada rahmat Allah Ar-Rahim, yakni surga, dengan mengikuti rahmatun lil alamin, yakni Rasulullah SAW yang membawa rahmat Al-Quran. Pakai apa? Menyambungkannya bebas. Ibu bapak mau pakai ilmu silakan. Cenah tegaduh ilmu mah ku harta atuh sok. Ilmu tegaduh harta tegaduh tanagi atuh. Gitu Pak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Di tingkat masyarakat berat. Berarti pemimpin itu kebayang Pak? Terbayang ya, pemimpin Islam gitu Pak? Artinya orang yang bertanggung jawab terhubungnya silaturahim di tingkat masyarakat. Coba mata doakeun pamimpinnya. Saur Nabi, kalau saya diberikan satu doa yang pasti diijabah, saya akan gunakan doa itu untuk mendoakan pemimpin. Karena mendoakan pemimpin soleh mah imbasnya luas, karena silaturahim kepada seluruh dunia. Itu cerdasnya Nabi. Kalau pemimpin soleh, hukum pun soleh, beres. Kalau hukum soleh, masyarakat juga soleh, beres. Negeri soleh beres gitu Pak, tina pamimpin lah, jatuh berat pamimpin. Makanya para sahabat itu kalau ditunjuk punya amanah kepemimpinan, pokoknya yang memimpin pasukan ini kamu, gitu Nabi itu. Yang memimpin di wilayah Mesir kamu. Sahabat itu lalu beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ayat itu gitu Pak. Pas dia akan datang pemimpin, innalillahi. Yo cepat tuh teh, saha mau gitu. Yo saha mau. Di urang mah teh kapilih pemimpin teh sujud syukur. Kita teh ngabodor naon. Cenah Nabi Muhammad dia kalau bergembira sujud syukur. Betul Nabi nama teu salah. Yang salah itu kenapa terpilih jadi pemimpin kamu bergembira gitu. Gitunya. Coba berat Pak. Kamu ulama kamu berapa presiden? Presiden berat pisan. Dia bertanggung jawab untuk setiap silaturahim 280 juta penduduk Indonesia. Kumaha gubernur? Asa Jawa Barat, tiap ayat kemaksiatan di Jawa Barat tuh gubernur tanggung jawab. Wali kota berarti Bandung. Sahanu teu salat, sahanu maksiat, itu nanti dihisab wali kota. Kenapa? Ada yang tidak ini kenapa bermaksiat di wilayah kamu? Karena sudah silaturahim di tingkat masyarakat. Makanya pemimpin kafir tidak bisa. Tidak ada tempat untuk pemimpin orang kafir. Putus silaturahimnya sudah. Itulah kenapa ayat larangan memilih pemimpin kafir lebih banyak daripada ayat pengharaman babi. Sok ayat babi tentang sabaraha.
ayat pengharaman pemimpin kafir sabaraha langkung seueur. Artinya lebih besar kemadorotannya. Nah, tuh Pak, datang ngemut-ngemut deui nya rek jadi rek bade nyalonkeun teh nya. Soalnya sigana upami calon wali kota, calon gubernur, calon presiden ngiring awas ka Al-Muhajirin Pak. Ngundurkeun diri Pak, gitu tah. Cabutan deui posterna teh. Kalau aja bintang heula berat. Puntennya ngahaja dugi ka wali kota Pak. Pasti teraskeun tiasa Pak, kepala desa. Manu kumaha kepala desa teh berat atuh. Pak Camat. Terus kahana Pak RW itu. Cobi Pak RW mata doakeun ke Pak RW teh. Karena Pak RW bertanggung jawab untuk setiap kemaksiatan di wilayah warganya. Pak RT. Cobi Pak. Pami kuningan elmuna dugi ka dieu pahoyong-hoyong. Moal eta pamimpin. Oh, jika para sahabat Pak alim-alim. Berat. Cobi Pak. Terusnya luasnya itu di bedah ilmu nama Pak. Silaturahim teh. Nah, kaitan dengan iman yang kemarin, iman Islam kemarin banyak. Berarti silaturahim itu menyambung iman, menyambung Islam. Coba Pak, kalau iman Islam kita tidak tersambung nih, di zaman jahiliyah, apakah sudah ada kebaikan sosial? Tuh, orang jahiliyah suka menolong orang lain, suka kasih makan fakir miskin, suka mengurus yatim hamba sahaya begitu, suka. Orang jahiliyah berbakti kepada orang tua, ya. Nah, anak-anak Abu Jahal tepat ngabela, anak-anak Abu Lahab juga ngabela ke bapana. Nanti anak Abu Jahal ada yang masuk Islam, terima. Ada yang berkurban, kemarin kita bahasnya sholat, haji, ada jahiliyah. Kalau orang jahiliyah sudah bisa berbuat baik seperti itu, lalu kenapa harus diutus seorang nabi? Betul? Semua kebaikan ini jadi pahala tidak untuk orang jahiliyah? Tidak berpahala. Nah, ternyambung karena rahmat Allah. Ternyambung ke surga. Orang kafir mah badai kumaha, mohon maaf ya, saya menundukkan kepala kepada Bunda Teresa yang menyekolahkan banyak orang Afrika. So, kita tahu sehebat apa tokoh-tokoh besar Kristen, tokoh-tokoh besar Hindu, tokoh besar Buddha itu Pak. Nelson Mandela, lihat sosialisasinya, sosialnya, wahnya paus Amerika Indonesia, so. Tapi mohon maaf, pandangan Quran, pandangan Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka berbuat baik seperti apapun tidak tersambung. Kenapa? Karena posisi kafir itu posisi memutus silaturahim. Makanya beda amal baik dengan amal soleh itu beda. Baik pada cekurang, soleh pada selalu Allah. Menurut Allah baik, menurut kita belum tentu kan begitu. Karena tidak suka bahasa Quran mah khair gitu Pak. Kalau menurut Allah baik, menurut kita sudah baik. Menikah, kasih makan, bersedekah, sebatas ma'ruf kita mah di Quran mah. Khair dan ma'ruf kalau disebut secara bersamaan bahasa nate birrun, mata birrul walidain. Kasepuh mah kedah aya khairna, kedah aya ma'rufna. Ieu mah kasepuh teh ma'ruf we wungkul. Sepuh peryogi beas, aya peryogi bumi, aya peryogi mobil, aya ari sepuh tara salat, hare-hare tangga ma'ruf wungkul teu jeung khairna. Bade birrul walidain mah kedah ma'ruf sareng khair. Sepuh teh can bisa ngaos Quran sok atuh. Ajarkeun ngaos Quran eta birrul walidain. Sepuh teh can ka haji sok atuh ongkosan. Eta birrul walidain. Nah, khair, ma'ruf, birrun, kayak hasanah, thayyibah, 5 jenis kebaikan dalam Quran itu Pak. Kayak
Supi we Islam, datang Nabi, datang Quran. Maka para sahabat masuk Islam. Nu tadi di zaman jahiliyah tanya Umar bin Khattab kan dari jahiliyah masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan semua masuk Islam. Kan ada kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, kebaikannya masih itu juga. Kan tidak semuanya berubah ya. Yang berubah paling yang mahdoh, sholatnya dirubah, Nabi kan dibetulkan, kurbannya dibetulkan. Tapi misalkan memberi makan makin miskin berubah tidak? Tidak. Amalannya masih itu juga kan. Ada beberapa amalan yang ma'ruf yang masih sama dengan di masa jahiliyah. Tapi sekarang berpahala tidak? Kenapa sekarang berpahala? Tuh, tos nyambung aja nama gitu Pak. Tos disilaturahimkeun aku Allah. Disambungkeun kana rahmat, kana surga mah eta kene amalna. Maka Nabi diutus membawa hukum Islam, rahmat Allah dina Quran, dina sunnahna untuk disambungkan dengan amalan-amalan manusia. Itulah makna Islam rahmatan lil alamin tak itu. Islam rahmatan lil alamin silaturahim teh ya. Kalau mau menjadi rahmat bagi semesta alam, tuturkeun Islam gitu Pak, rahmatan lil alamin. Bukan jadi hidup seenaknya begitu. Kenapa tidak boleh nikah beda agama? Islam kan rahmatan lil alamin. Kenapa LGBT tidak boleh dilarang? Islam kan rahmatan lil alamin. So bapak yang menyebut begitu ya tanya, kamu punya istri kamu dicinahi orang mau tidak? Kenapa tidak boleh? Islam kan rahmatan lil alamin. Tuh hari keur manehna teu geunah mah teu meunang gitu. Anak perempuan kamu dicinahi orang mau tidak? Kenapa kamu tidak mau? Kan Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin jadi hidup sangeunahna. Bukan begitu ya? Rahmatan lil alamin itu Allah sudah menurunkan rahmat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kitab suci Al-Qur'an. Siapa yang ikut dapat rahmat. Siapa yang tidak ikut teu kabagean rahmat gitu. Ieu segala teh disebut Islam kan rahmatan lil alamin untuk hidup sangeunahna. Jadi hak asasi manusia gitu Pak. So ka mana kan da TV banyak. So greget gitu. Cobi Pak. Jadi perbandingan silaturahim nih zaman jahiliyah dan setelah ada Islam tuh. Nah ini kesimpulannya begitu. Jadi silaturahim Islam menyambungkan rahmat Allah, aturan, Quran, sunnah, kasih sayang Allah, surga itu yang disambungkan. Sedangkan waktu di zaman jahiliyah yang menyambungkan kebaikan jahiliyah silaturahim teh. Yang kedua nilai kebaikan Islam sesuai Quran Sunnah. Kalau zaman jahiliyah nilai kebaikan jahiliyah gitu Pak. Kalau di Islam kepada semua orang, di jahiliyah kepada kerabat senasab. Itu saja jatuhnya. Jadi orang Arab itu ketika masuk Islam mengikuti Nabi, silaturahim di zaman jahiliyahnya dulu itu terwakili. Ini masuk Islam itu saya jadi malah makin bagus. Kalau rapi, kadulu rapi itu bagus. Ya, terwakili, makanya mereka itu sangat bergembira. Kemarin orang Arab mengatakan, ya Rasulullah amanna, kami sudah beriman, gitu kan? Seolah belum, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Nanti untuk disebut beriman itu ada 77 cabang iman. Insya Allah kita akan bahas. Itu Pak punya. Bapak Ibu pernah dengar ketika silaturahim kita amalkan tingkat diri sendiri, keluarga, sampai masyarakat, maka janji dari Nabi adalah diluaskan rezekinya, dipanjangkan asar hidupnya gitu Pak. Pernah dengar ya? Siapa yang mau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah, itu kan kata Nabi. Ari
An hayo we kata namu ke bumi batur. Yang panjang isu aja hoyong segerizki. Hayo we berkunjung ulin ke bumi batur. Wih di bumi batur itu cenah bapak menang beas. Nya dibere da minta tuh. Udah banyak tuh cenah rezeki. Rezeki dihartoskeun beas dikit kita. Jadi silaturahimna dihartoskeun lepat. Rezekina oge dihartoskeun lepat. Umurnya juga diartikan salah karena bukan umur yang Nabi ucapkan tapi asar. Asar teh naon tapak dari kehidupan kita, Pak. Dampak bekas pengaruh dari kehidupan kita. Contoh begini, Nabi SAW sudah wafat ya 1400 tahun yang lalu, tapi asarnya masih ada. Imam Bukhari sudah wafat ratusan tahun yang lalu, ada dampak hidupnya masih. Dengan apa? Dengan ilmu tasilaturahim. Aku ilmu Bukhari, Imam Bukhari. Utsman bin Affan, lihat kebun kurmanya sekarang masih ada di Saudi. Bahkan dibukakan rekening bank Saudi atas nama Utsman bin Affan. Tiap bulan masih bertambah dari hasil kurma itu. Coba Pak, lu mau gajian? Tuh silaturahim. Karena dulu Utsman bersilaturahim dengan harta. Nih, saya wakafkan kebun kurma ini halal untuk orang beriman. Tuh Pak. Ku harta dugi ka ayeuna masih saldonya masih bertambah. Nu maot gajian, urang hirup bingung mikiran gaji. Terutama abi mah sanes kaum gaji, meskipun gaji dina salira seueur. Kemudian para sahabat, misalkan suhada, para suhada di perang Badar, para suhada di perang Uhud, para suhada di perang Khandaq, semua ya. Kalau darah mereka tidak mengalir, tidak ditumpahkan darahnya, apa Islam sampai kepada kita? Tidak mungkin, karena Nabi pasti dibunuh seperti nabi-nabi yang lain sebelumnya. Mereka melindungi Nabi, mereka menyambung silaturahim dengan kita, Pak, dengan nyawa. Artinya setiap bayi yang lahir sampai sekarang dalam keadaan Islam, setiap amal soleh yang Bapak Ibu lakukan, para syuhada Badar, syuhada Uhud, syuhada Khandaq, dapat pahala tidak? Tuh Pak, silaturahim. Nyambungkeun batur ka surga, kunaon? Ku ilmu, juga Imam Bukhari, ku harta, ku tanah gigi itu Pak. Besok lusa kita wafat, besok lusa kita meninggal. Apa asar yang sudah kita tinggalkan? Cebi, tuh, begitu orang maut teh, tuh aya nu emut, tuh aya nu ngalir ke alam kubur urang. Tah mumpung Pak kita masih di dunia ya, mari kita bersilaturahim di tingkat masyarakat. Sok, bade ku naon? Mangga bade ku ilmu sok, bade ku harta sok, bade ku tanagi. Anjing pageto urang antunkeun Pak, mau amalan Bapak teh teras ngagolan gitu Pak. Ya. Banyak orang terislamkan, terselamatkan hidup. Sampai Nabi menyebut orang yang buang paku saja di pinggir jalan dihitung kebaikan sekecil itu. Kemarin cabang iman paling rendah ya, buang paku teh. Bapak pulang sudah buang paku, pulang tidak tahu apa di jalan itu, karena tapi paku terus dibuang, pulang saja. Ternyata 5 menit kemudian, 10 menit kemudian ada ambulan lewat tuh. Bapak tidak tahu, Bapak lagi di bumi ini kali TV ya. Allah ganti presiden, gitu Pak. Itu ada ambulan lewat, bawa ibu-ibu sedang hamil kritis. Kalau tidak segera ditolong bisa wafat. Ternyata lewat ke jalan itu yang harusnya menginjak paku, pakunya sudah dibuang oleh bapak, ibunya selamat, bayinya selamat. Itu ibu dan bayi selama beribadah terus Pak, bapak teras ingin mahal. Terusnya, ini sih gitu. Praktek orang kali kata jadi ustaz, jadi ulama, mengurus keimanan jutaan orang, bapak teras dapat pahala keulamaan itu. Berapa banyak orang yang berjasa kepada Imam Bukhari,
dalam kehidupannya. Lebih bijaksana Pak dalam beramal soleh. Ulah hayu we umroh 5 bulan. Sahebat-hebatna ibadah sunnah, pahalanya untuk diri sendiri terus beres. Bapak umroh 100 kali semangga, abdi mah bade ngomean masyarakat. Kantos Pak. So, sanes teh kenging umroh mana saya? Tapi waktu kitu-kitu teuing umroh we hayu masjid omean. Ari ustad teh bapak mah hayu we ustad meni ageng beuki ageng bawa ustad teh kumaha dinten teh bala-bala. Perhatoskeun atuh tah ustad. Ustad teh gaduh murid santrina loba, murid santri-santri teh aya teu gaduh kitab. Batur pas ngaji teh manehna mah motokopi. Tas sumbang pasantren teh gitu. Kan gitu, Pak. Terus banyak lebih bijak memanfaatkan sisa tenaga kita, sisa kemampuan berpikir kita, sisa harta kita. Ini pakai tomahawk orang kena gaduh mesin pembuat pahala di bumi tah. Buku bapak dikantong begitu bapak maut, terus pahala tinggal golontor gitu Pak. Gitu mainnya. Nah, jadi itulah kehebatan silaturahim yang memperluas rezeki dan memperpanjang asar hidup. Terus ada nih banyak. Ya, sekian dulu ya bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina